Pengantin, aku kembali. Aduh. Kau hati-hati, itu menyakitkan. Semakin kau teriak, semakin aku merasa senang. Sining. Kau bajingan. Tolong, tolong. Ye Qixuan, tolong selamatkan aku. Apa-apaan ini? Tidak lihat saya sibuk, ya? Haha. Ada yang dibunuh, ada yang dibunuh, ada yang dibunuh, ada yang dibunuh, ada yang dibunuh. Ada yang dibunuh, ada yang dibunuh. Makan sudah siap, makan sudah siap. Yang baru datang, di wilayah saya, kamu harus mengikuti aturan saya. Pertama, ambil makanan di bawah dan makanlah. Lalu, coba merangkak di bawahku. Belajar menggonggong seperti anjing. Apa kamu lapar? Aku melayani kamu. Ini adalah penjara. Bukan dunia hitam kalian. Hahaha. Berani tantang kakak harimau kami? Kamu tahu siapa kakak harimau kami, kan? Kamu pernah dengar tentang hantu nenek tua yang teraniaya? Aku tidak peduli dia hantu nenek tua atau apa. Kucing tua di tempatku, kalau mati pun aku tidak akan menyerah. HMPH. Ternyata cukup punya keberanian. Lihat saja, hari ini aku tidak akan memukulmu sampai kamu menangis. Hahaha. Ayo cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Sambil pergi cepat-cepat-cepat. Pukul dia sampai mati. Biar dia tahu dia harus patuh padaku. Huzi adalah segalanya. Pukul dia pukul sampai mati. Bicaranya keras kepala. Sepertinya telah menemukan jejak tuan muda. Di mana dia? Di kantin zona B. Dia sedang dididik oleh Raja Ikan di sini. Sungguh tidak masuk akal. Saya segera pergi ke sana. Harus dipastikan. Akhirnya, nadi terakhir negara kita terancam. Bocah nakal. Biarkan kamu lewat di bawah kaki saya. Saya akan mengampuni hidupmu. Karena kamu tidak mau patuh. Saya akan membiarkan kamu menghilang. Hentikan. Kakek hantu, mengapa Anda datang? Sungguh keterlaluan. Saya sedang mendidik orang baru. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggunya berarti melawan saya. Kenapa? Siapa dia? Dia itu siapa sih? Kamu bahkan tidak layak tahu siapa dia. Aduh, jangan, jangan, jangan. Tuan setan, tolong ampun. Saya tidak berani lagi. Ampuni saya sekali. Ampuni, ampuni, ampuni saya sekali. Ahahaha. Ikuti saya. Ah. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Kenapa kamu masuk ke sini? Karena sengaja melukai orang. Mulai hari ini, kamu akan belajar ilmu kedokteran bersamaku. Senior, kamu tidak bertanya kenapa aku sengaja melukai orang. Hahaha. Siapa di sini yang tidak pernah terlibat dalam darah? Tapi, jika kamu mau mengikuti saya, pakailah cincin ini di tanganmu. Daripada menghabiskan 3 tahun dengan tidak berarti, lebih baik belajar sedikit keterampilan. Saya bersedia untuk menunjukkan diri kali ini. Hahaha. Ha.
Tidak salah lagi, aku adalah keturunan hantu. Tidak terpengaruh oleh pujian atau penghinaan. Akhirnya kembali. Pertama, beritahu orang tua tentang kebahagiaan ini. Kemudian cari pengantin wanita. Aku tidak tahu apakah dia baik-baik saja selama 3 tahun ini. Kau brengsek. Tolong, tolong. Ye Qixuan, tolong selamatkan aku. Sining, tunggu aku. Ahahaha. Ingin mati ingin hidup. Ingin hidup, itu baru aneh. Berhenti. Kau binatang, lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Kamu hewan brengsek, lepaskan ibuku. Pergi, bersikaplah baik. Kamu sudah kembali ya? Luka di kepalaku yang kamu buat dulu masih ada sampai sekarang. Utang ini harus kamu tanggung. Saudara, memukulinya. Jangan bermain, jangan pukul saya. Saya mohon Anda, jangan pukul anak saya. Menjadi tangguh. Bu, hei. Anda tidak benar-benar berpikir Sining diintimidasi oleh saya saat itu. Apa maksudmu? Kamu benar-benar bodoh, ya? Melihatmu begitu malang. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Cepat bawa ibumu ke rumah sakit. Jangan sampai mati. Aku belum puas bermain. Hahaha. Tahan sebentar. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Dokter. Jangan berisik. Ada apa? Ibu saya perlu pertolongan darurat. Nona Lu sekarang khawatir akan kambuh. Semua orang pergi menyelamatkan Nona Lu. Mana ada waktu untukmu? Tapi ibu saya. Tunggu. Saya sedang sibuk. Tunggu saya setelah kerja, ya? Ibu Xiao Xuan. Tunggu sebentar, saya akan memanggil dokter untukmu. Xiao Xuan. Bu, saya di sini. Xiao Xuan. Jangan cari Su Sining. Ayahmu pergi mencari Su Sining 3 tahun yang lalu untuk mengambil kembali uang mahar. Dia dipukuli. Dan tidak bertahan. Tidak mungkin, Su Xianni. Dia segera akan menikah dengan keluarga kaya. Kamu. Tidak bisa sembarangan. Xiao Xuan. Ibu. Jaga dirimu dengan baik. Ibu. Ibu. Bu. Bu. Siapa di antara kalian yang putri keluarga Lu? Pergi. Nona kami sedang dalam perawatan di dalam. Apakah nyawa orang kaya itu lebih berharga? Apakah nyawa orang biasa tidak berharga? Siapa yang berisik di luar ruang perawatan ini? Oh, ternyata kamu. Itu karena kamu membuat para nyonya itu menyalahgunakan sumber daya medis. HMPH. Bocah nakal, aku bilang padamu. Nyawa seluruh keluargamu. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan 1 jari milik Nona Lu, bajingan. Aku. Ini adalah Tuan Muda. Rektor. Anda mengenalnya. Itu dia, rektor itu. Sekarang ada masalah seperti ini di institut Anda. Apa yang bisa Anda katakan? Masih ada hal ini? Jangan terburu-buru.
Saya akan segera memecatnya. Rektor, saya segera pergi. Pergi. Dipecat. Ibu saya sudah meninggal. Apa gunanya dipecat sekarang? Apa gunanya? Tenangkan diri, Tuan Muda. Saya segera memecatnya. Surat perintah pembunuhan membuatnya membayar nyawanya dengan nyawa. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Dokter, ada masalah. Detak jantung Nona Lu berhenti lagi. Baiklah. Jangan panik, kondisi Nona Lu sangat berbahaya. Segera sambungkan alat pertolongan darurat. Baik. Jangan marah, Xiao Chu. Penyakit Nona Lu sangat serius. Nyawanya dalam keadaan bahaya. Dia di dalam. Nona Lu sudah tidak apa-apa. Berikan obat ini padanya. Dia tidak akan mati. Terima kasih, Xiao Ju, silakan ambil ini. Nona bisa diselamatkan. Dia juga seorang dokter. Obat yang master bisa membuat Nona sembuh. Ibu dan ayah. Tenangkan dirimu. Anak akan membalas dendam untuk ibumu. Tanpa mahar 500.000. Orang tuaku tidak setuju kita menikah. Sin, jangan terburu-buru dulu. Aku akan mencari cara untuk 500.000 ini. Kau sebaiknya ganti mobilmu dulu. Aku sudah mengumpulkan uang mahar, pengantin. Mari kita menikah, pengantin. Tapi orang tuaku bilang mereka juga mau satu rumah di pusat kota. Sebaiknya 200 meter persegi. Su Xiniang. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk menikah denganku sejak awal? Halo, saya Lu Chuhan. Akhirnya saya menemukanmu. Hari itu kamu menyelamatkanku di rumah sakit. Lalu, tentang ibumu, saya sangat minta maaf. Ini bukan di Jepang. Di Tiongkok, semua orang setara. Dokter itu memang pantas mendapatkannya. Sekali lagi, saya mohon maaf yang tulus kepada Anda. Lalu bagaimana dengan Jerman? Kematian ibu saya tidak ada hubungan langsung dengan Anda. Saya dengar Anda menjual rumah untuk membeli tanah kubur bagi orang tua Anda. Jadi, di mana kamu berencana untuk tinggal selanjutnya? Apa itu ada hubungannya denganmu? Aku ingin mempekerjakanmu sebagai dokter pribadiku. Jika aku bilang tidak bisa, tidak, kamu tidak akan. Dalam situasi seperti itu, kamu tetap menyelamatkanku. Itu menunjukkan bahwa kamu orang yang baik. Orang baik. Jadi orang baik seharusnya dikhianati oleh orang yang mereka cintai. Orang baik seharusnya masuk penjara. Orang baik seharusnya diperlakukan dengan buruk oleh orang lain. Jika ini yang disebut orang baik, aku lebih suka menjadi orang jahat. Aku mengecek riwayatmu. Jika kamu bersedia, aku bisa menemanimu untuk membalas dendam. Baiklah. Disepakati. Rumahku sudah sampai, ayo masuk. Memberimu dokter pribadi harus tinggal di rumah juga? Orang sepertiku yang bisa tiba-tiba jatuh sakit dan mati. Tentu saja ingin dokter selalu ada di sampingku 24 jam. Tapi ini adalah... kenapa kamu panik? Aku tidak akan memakanmu. Oh. Kamu main ponsel di sofa dulu ya? Aku mau mandi sebentar. Oh.
Putra konglomerat Wan Xiaofan akan menikah dengan Nona Susining di Hotel Yuexing besok. Apa kamu masih berpikir aku di penjara? Begitu tak sabar mengantarkan diri ke ranjang orang kaya. Itu dia. Tapi siapa yang mengantarkannya? Kamu. Saya salah, saya tidak seharusnya mengganggu ibumu. Saya akan menyerahkan diri. Siapa yang melakukannya? Kamu bilang aku akan mengampunimu. Pemimpin King Longgang, Sang Hualong. Ampuni saya, Kak Long. Seharusnya kamu memohon padanya, bukan padaku. Kakak, tolong ampuni saya. Saya telah menyinggung orang yang tidak seharusnya, saya pantas mati. Sebelumnya di penjara. Anda adalah asisten kakek. Saya selalu berpikir bahwa kekuatan kalian hanya ada di penjara. Tuanku. Jangan meremehkan kakek hantu. Kenapa kamu juga memanggilku tuanku? Karena kakek hantu mengakui kamu sebagai pewaris. Mulai hari ini, kamu adalah tuanku kami. Ini yang kau lakukan. Ini adalah bawahan yang membersihkan seorang bocah kecil untukmu. Namun, tuan muda, mulai sekarang jika menghadapi situasi menyedihkan seperti ini lagi, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Penguasa sastra King Long, Sang Hualong, mengundurkan diri. Selama beberapa tahun aku tidak ada di sini. Apakah kalian sering mengganggu ibuku? Bukan. Kakak, Nona Su sebentar lagi akan menikah. Mereka takut Bibiye akan mengacaukan pernikahan. Makanya aku disuruh mengurus Bibiye. Kakak, aku benar-benar salah. Susinian, kau benar-benar kejam. Kau sudah kehilangan satu lengan. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kau pergi menyerahkan diri saja. Terima kasih, Kak Xie. Ye Jingxuan. Dia jangan-jangan besok mau ribut di istana. Tidak bisa, kalau dia pergi sendirian pasti akan terjadi masalah. Hei, ayah. Besok ada pernikahan Wan Jia di Hotel Yuexing. Kau kasih aku satu undangan. Ah, Xie Jingxuan. Kenapa kamu tidak mati? Kamu mengira aku sudah mati? Orang-orang yang mencoba membunuhku di penjara adalah orang-orang yang kamu cari. Susiniang, hatimu sangat jahat. Xie Jingxuan, aku memperingatkanmu. Jangan campuri urusanku. Jika tidak, tidak ada yang akan hidup tenang. Saya sudah tidak memiliki apa-apa. Kamu membunuh orang tuaku. Saya datang hari ini untuk menuntut pertanggungjawaban darimu. Xie Jingxuan, jangan salahkan semua ini padaku. Awalnya kamu yang menipuku. Keluargamu bahkan miskin sampai rumah pun disewa. Sayang sekali kamu berpura-pura kaya di luar. Ternyata kamu hanya orang miskin. Ternyata kamu hanya menganggap aku miskin. Ya, aku memang menganggapmu miskin. Kau si miskin, pergi sana. Hari bahagia istri, kenapa marah-marah? Dia kan yang terus mengejar kamu, si miskin itu? Cepat sekali keluar, ya. HMPH. Xingning melakukan segalanya untuk terlepas darimu, hingga mengorbankan orang lama dan memainkan adegan diperkosa. Berhasil mengirimmu ke penjara. Hari-hari di dalam sana tidak mudah, kan? Begitu. Kalian telah menghancurkan aku. Menghancurkan keluargaku. Aku akan melawan kalian. Mau sombong apa? HMPH. Kamu juga berani membuat onar di depan pangeranku? Cari tahu sendiri penyebab masalahmu.
Berhenti. Pak Lu, untung Anda datang. Keamanan hotel kalian juga lemah. Semua macam-macam bisa masuk. Keciluan. Hari bahagia hari ini jangan berisik, nikmati saja. Minuman akan ditanggung oleh keluarga Lu. Ditanggung oleh keluarga Lu. Supaya tidak membuat semua orang terlihat canggung. Hahaha. Tuan Lu, saya sarankan Anda memberi dia sedikit pelajaran. Buang saja, supaya dia tidak merayap kembali. Baiklah, kamu bisa pergi, ayah. Haha, Xiao Wantong, maafkan saya. Pernikahan kalian tidak jadi di hotel kami, Tuan Lu. Apa maksudmu? Kamu tidak salah dengar. Pesta pernikahan kalian, kami tidak akan mengadakan di hotel. Silakan pergi dengan sopan. Kalau tidak sopan, kami hanya bisa mengusir kalian. Kau berani menyinggung kami, hanya karena seorang pemuda miskin. Mulai sekarang, keluarga Lu jangan lagi berkeliaran di Chaocheng. Cepat pergi. Apakah Xiao Fen dan yang lainnya tidak ingin membuka hotel besar mereka? Kami telah membayar untuk menyewa tempat. Mereka berhak apa untuk mengusir kami? Tenang saja. Uang untuk pernikahan kalian, hotel kami akan menggantinya 2 kali lipat. Tapi untuk pernikahan kalian, hotel kami tidak akan melaksanakannya. Kalian bisa diam sekarang. Mulai hari ini, keluarga Wan dan keluarga Lu tidak akan berdamai. Xiao Fen, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lagi pula hari ini adalah hari pernikahan kita. Hari ini juga banyak wartawan yang datang. Aku tidak mau jadi bahan tertawaan di kota Liacheng. Kau tanya aku tanya siapa? Xiao Fen. Xiao Fen, jangan tinggalkan aku. Meskipun aku bisa menyembuhkan penyakit hati Nona, kamu tidak perlu sampai memusuhi keluarga Wan, kan? Memang tidak ada hubungannya dengan Nona, tetapi hanya dengan cincin ini. Aku, Lu, harus menghormatimu. Seperti halnya saat berdiskusi. Ya? Cincin ini adalah hasil dari seorang kakek yang saya temui di penjara. Apakah ada makna khusus dari cincin ini? Kamu bahkan tidak tahu bahwa ini adalah simbol warisan dari gerbang hantu? Melihat cincin ini sama seperti melihat tuannya. Saya adalah peringkat Zukue dari gerbang hantu. Tuan cincin ternyata telah menyerahkan cincin ini kepadamu. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah calon pemimpin yang akan kami bantu di gerbang hantu. Membantu. Han Er mulai hari ini. Serahkan perusahaan properti di tanganmu kepada sang pangeran. Mulai hari ini, kamu harus sepenuh hati mendukung sang pangeran seperti aku. Ayah, jangan bercanda. Han, ayah sungguh-sungguh. Tuan Lu. Duka hati Nona Lu, saya pasti akan berusaha untuk sembuh. Mengenai perusahaan real estate ini, saya sekarang juga tidak berminat untuk mengelolanya, dan masih banyak hal di penjara yang perlu diselidiki. Lihat apakah Anda bisa memberikan beberapa orang kepada saya. Pengawal rahasia dari Gui Mensong paling ahli dalam penyelidikan, jadi saya akan mengirim beberapa orang cerdas kepada Tuan Muda. Untuk Anda perintahkan. Terima kasih, aku tidak tahu di mana Tuan Muda tinggal sekarang. Ayahku sekarang tinggal di apartemen saya. Apartemenmu terlalu kecil. Ayo pindah ke villa setengah gunung. Itu cukup besar dan terang. Hahaha. Kalau kamu berani, jangan kabur. Aku akan turun segera dan menghadapimu. Karena sudah datang, tidak ada rencana untuk kabur. Pernikahan ini hancur olehnya. Saya sudah menyimpan dendam besar. Kali ini saya tidak akan membiarkannya pergi. Lepaskan aku, anak nakal. Kamu telah melukai saya. Nanti kamu tidak akan bisa bertahan di Liacheng. Fen Xiao, Anda mengalahkannya. Tangan saya tolong datang dan bantu. Anda melepaskan? Anda melepaskan. Jin Xuan. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bagaimana saya bisa bertemu mereka? Rumah mereka tinggal di sini. Seluruh kawasan villa ini adalah milik keluarga kami.
Karena ayahku membiarkanmu mengelola properti, maka sekarang ini menjadi tanggung jawabmu. Kalau begitu, aku ingin mereka pergi. Kita segera memberitahu petugas keamanan. Aku sudah membayar uang muka untuk villa ini. Ini adalah rumah baru kita. Lalu, ada apa dengan itu? Pengembalian pertama. Segera pergi dariku. Xie Jingxuan, jangan terlalu keterlaluan. Sebelumnya pernikahan kita, hadiahmu telah kamu hancurkan. Sekarang bahkan tempat plaster pun tidak kamu biarkan? Biarkanlah. Lalu, apakah kamu pernah membiarkan orang tuaku? Saya. Xiao Fen, tolong bantu saya. Tangan saya. Maaf, saya tidak memperhatikan. Cepat bawa saya ke rumah sakit. Baik, kita pergi ke rumah sakit. Sebelum pergi ke rumah sakit, jangan lupa bersihkan rumah. Ini bukan lagi rumah kalian. Tunggu saja. Apakah harus pergi mencari Ye Jisuan? Sepertinya dia berubah setelah keluar dari penjara. Tidak, saya harus menyelidiki ini. Berhenti. Apa yang dilakukan satpam di pintu masuk? Orang-orang sembarangan bisa masuk. Bulu, maksudmu apa? Aku sekarang setidaknya adalah orang terkaya di Liacheng, menantu dari keluarga Wan. Kekayaan keluarga kalian belum masuk 3 besar di Liacheng. Apa hak MU berbicara denganku seperti ini? Kalian kan belum menikah. Apakah gelar menantuan pantas kau dapatkan? HMPH. Saya datang hari ini untuk mencari Ye Jingxuan. Jangan banyak bicara di sini. Tahan dia. Dia adalah Nona Gu. Berhenti. HMPH. Kamu mungkin suatu hari nanti bisa menjadi Nyonya Wan. Tapi Ye Zhu bukan lagi orang yang bisa kamu temui kapan saja. Aku benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya dia, Ye Jingxuan. Kenapa keluarga lu terlalu memanjakannya? Kalau kamu berkata seperti itu, aku bisa langsung memanggil keamanan untuk menendangmu keluar, berani atau tidak? Cepat, masuk. Lu Suehan, kau hina. Ingatlah wajah wanita ini. Jika ada yang berani membawanya masuk lagi, mereka harus pergi. Ye Jingxuan, aku tidak percaya hari ini kamu tidak giliranmu. Ye Jingxuan, akhirnya kamu keluar. Tadi aku ingin masuk mencari kamu. Ternyata aku diusir keluar oleh wanita jahat itu, Lu Shuihan. Lihat, tanganku sampai terluka. Ada apa? Cepat katakan. Ye Jingxuan, aku hanya ingin setelah kamu keluar, aku bisa mengkhawatirkanmu sedikit. Bagaimana? Boleh kan? Terima kasih padamu. Sekarang aku tidak punya rumah. Kau puas sekarang. Bagaimana bisa? Bukankah keluarga lu sudah menyiapkan villa besar untukmu? Ye Jingxuan, aku ingin tahu kenapa wanita itu begitu baik padamu. Sampai seperti ini. Kau sedang menyelidikiku. Kenapa saya hanya ingin memperhatikanmu? Kau lupa betapa baiknya kita berdua sebelumnya? Sepertinya Tuan Wan tidak memperlakukanmu dengan baik. Dia begitu garang, tidak seperti kau yang lembut. Ye Jingxuan, sebenarnya saya memikirkanmu setiap hari. Su Xingniang. Aku lebih galak daripada dia yang lembut. Dia lebih baik dariku. Su Xuannian, kamu sudah berkemampuan. Kapanpun minta uang, bukan aku. Kapanpun mengutus orang, bukan aku yang memberimu. Sudah ditentukan. Kiao sedang menanyakanmu. Apakah orang yang Su Xingning kirim untuk menyerang ayahku adalah Wan Jiaocho? Dia menyewa seseorang untuk membunuh Ye Jingxuan. Takutnya juga Wan Xiaofan. Ye Jingxuan. Kalau tidak, bagaimana orang-orang Su Xingning bisa memiliki jaringan yang begitu luas? Ye Jingxuan, aku sedang berbicara denganmu. Su Xingning, ya. Apakah saat aku bersamamu, kamu sudah berhubungan dengan Wan Xiaofan? Jangan datang lagi. Bangun. Ayo pergi. Lihat tidak. Ini adalah keluarga Lu. Segera akan selesai. Proyek baru. Saya sudah mendengar kabar. Ada sekelompok bahan bangunan di dalam yang tidak boleh terkena air. Tidak boleh terkena air. Putra keluarga Wang Jia memberikan upah 2 kali lipat kepada kita. Malam ini kalian semua bekerja keras sedikit. Mari kita cuci bersih bahan bangunan ini.
Hahaha. Tuan Wu, jangan khawatir. Kami pasti akan membuat bahan bangunan itu menjadi sampah. Selesai. Anda tenang saja. Saya jamin. Anak bernama Lu itu nanti akan keluar sambil menangis. Tuan Lu, hari ini pekerjaan ini dilakukan dengan sangat detail. Semoga kita bisa terus bekerja sama di lain waktu. Terima kasih atas pujiannya, pemimpin. Pelan-pelan, pemimpin, silakan jalan perlahan. Mereka tidak mau keluar sambil menangis, kan? Ayo, sialan. Saya hanya bertanya. Haha, hei. Yang bernama Lu. Sialan kamu. Apa kamu menyembunyikan sesuatu yang mencurigakan? Apakah bahan bangunanmu sudah terendam air? Sepertinya kita tidak perlu melapor polisi. Orang yang membuat masalah sudah muncul sendiri. HM5, kita sudah bekerja sama beberapa kali. Katakan, kamu mewakili siapa untuk bos besar? Karena kita sudah bekerja sama, kamu tahu sifatku yang kelima. Aku tidak akan mengkhianati bos besarku. 5, adik, kamu lihat ini apa? Pengurus di utara kota, Xuan Wu, menyampaikan salam kepada Tuan Muda. Tuan Muda, kamu pantas menerima penghormatan besar ini. Kalau bukan karena Tuan Muda yang mengganti bahan ini menjadi tahan air, kali ini kita pasti akan kalah di tangannya. Aku sungguh bodoh. Hampir saja merusak urusan besar Tuan Muda. Baiklah, ayo bangkit. Saudaraku, kamu bekerja untuk siapa? Ayo. Itu cincin itu. Cincin ini sangat berguna. Sekarang aku akan merebutnya darimu. Lihat apa kamu masih bisa mengandalkan kekuasaan orang lain. Tunggu sebentar, ketika orang itu datang, pegang dia. Dengar tidak? Dua yang master. Haha, kau sudah beberapa hari tidak menghiraukanku. Apakah kau sedang tidak baik-baik saja? Jangan panggil aku terlalu akrab. Antara kita hanya hubungan dokter dan pasien. Atau hubungan antara kau, pewaris Kuimen, dan aku, bawahanmu. Hanya itu saja. Apa ini ada kesalahpahaman? Jangan takut, aku di sini. Semua baik-baik saja. Ini adalah pengawal yang kamu sewa. Kalau punya hak, tentu harus digunakan. Kamu tidak terluka, kan? Kirim orang-orang ini ke kantor polisi. Pulanglah. Ayo. Jangan pergi. Ye Jingxuan. Hebat. HMPH. Tahu cara melindungi diri sendiri. Dapatkan cincin. Kamu pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa padamu? HMPH. Ya Tuhan. Luka parah seperti ini. Perlu pergi ke rumah sakit tidak? Tidak apa-apa, tidak usah, benar-benar tidak apa-apa. Lalu, kamu cukup oleskan salep ini di tubuhku saja. Kenapa kamu jadi terdengar seperti orang zaman dulu? Apa ini obat apa? Benar-benar tidak perlu ke rumah sakit untuk membersihkan luka. Medis tradisional negara kita, sangat mendalam dan luas. Luka kecil ini, tidak perlu begitu heboh. Jadi obat yang kau berikan untuk mengobati palpitasi jantung itu juga semuanya kau buat sendiri, kan? Ya. Apakah frekuensi seranganmu saat ini tidak sekeras dulu? Pemuda Tuan Muda. Masalah yang disebabkan oleh saya sendiri akan saya selesaikan sendiri. Kau sialan, tunggu sebentar. Kau gila. Aku akan menghajar anak itu. Entah dipukul atau dimarahi. Kau sialan, beritahu aku. Siapa sebenarnya itu? Dia? Aku tidak bisa memberitahumu. Yang bisa aku katakan adalah, kau tidak akan mampu menghadapi dia.
Saya sarankan kamu lebih berhati-hati. Apakah tunanganmu adalah mantan pacar orang lain? Apa urusannya denganmu? Saya sarankan kamu menjauh darinya. Wanita itu telah menyinggungnya. Tidak akan ada akhir yang baik. HMPH. Identitas pewaris gerbang setan ini benar-benar berguna. Ada yang salah? Ye Jingxuan, sepertinya kamu memang punya sedikit kemampuan. Kalau tidak, bagaimana? Jadi di matamu, aku yang dulu itu begitu tidak berguna? Aku kira identitasku memang seperti ini. Ayahku menyuruhku untuk membantumu. Aku sebenarnya tidak begitu suka. Kalau sekarang, jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Han, kamu sudah beberapa hari tidak berbicara banyak denganku. Apakah kamu marah padaku? Bukan itu masalahnya. Hanya saja pada hari itu aku melihatmu tampak sangat prihatin dengan Susining. Aku juga merasa prihatin dengannya. Dia membuatku di penjara, membunuh orang tuaku. Bagaimana mungkin aku merasa kasihan padanya? Aku membencinya, bahkan ingin membunuhnya. Aduh, aku mengerti sekarang. Jangan terlalu emosional. Aku khawatir kamu salah paham. Jika membuatku salah paham, lalu bagaimana? Saya hanya bawahan dari tuan setanmu. Tidak. Di mataku, kamu lebih dari itu. Ah, sudahlah. Segera pakai bajumu. Aku terluka. Siapa yang melepas bajuku? Siapa yang melepas? Harus memakaikanku. Ye Jingxuan, kamu memang menyebalkan. Aku bisa sendiri. Jangan marah, ya. Minta kamu membuka satu kancing saja sudah repot. Minta kamu melakukan sesuatu. Aku tahu sekarang kamu bisa melakukan apa. Ye Jingxuan. Aku hanya punya setengah jam waktu. Jika ada yang perlu, cepat katakan. Ye Jingxuan, sebenarnya aku datang mencarimu hari ini. Ingin menjelaskan tentang ayahmu yang meminta aku mengembalikan mahar. Jika bukan karena hal ini, aku juga tidak akan datang. Kamu Kisuan, saya tidak setuju untuk menarik hadiah pertunangan. Itu karena saya tidak ingin berpisah dari Anda. Ingin menikahimu saat kamu keluar dari penjara. Anda masih ingin membujuk saya. Jika Anda hanya menolak untuk melepaskan hadiah pertunangan, mengapa Anda menemukan seseorang untuk mematahkan kaki ayah saya? Tidak, kamu Jinsuan. Saya hanya ingin mengajari paman Anda pelajaran. Tapi orang-orang itu tidak tahu batasan. Mereka membuat paman Ye mati. Itu adalah orang-orang Wan Xiaofan yang sudah terbiasa berkuasa. Mereka yang membuat paman Ye mati. Memang benar Wan Xiaofan. Kalian berdua bersekongkol untuk menyakiti keluargaku. Jinsuan, dengarkan penjelasanku. Su Xianing, kita adalah musuh. Pertemuan berikutnya tidak akan semudah hari ini. Lanjutkan, hei. Hanya cincin reot ini bisa membuat Ye Jinsuan punya uang. Mau uang ada uang. Betul. Lain kali saya ingin merebutnya langsung. Tapi dia langsung menyewa pengawal. Tapi, itu tidak masalah. Aku tinggal cari orang buat yang persis sama saja kan? Xiao Fan, jadi menurutmu kali ini aku bisa dibilang berprestasi besar nggak? Sayang. Keren banget. Dia masih mau yang lain kok. Kalau begitu kita coba yang lebih menantang. Baiklah. Hanya dalam semalam. Palsu ini sudah kamu buat. Hati-hati. Jangan sampai kamu merusaknya. Kenapa kamu harus mengupload foto ini ke internet? Apa kamu bodoh? Mereka melihat cincin ini pasti akan tunduk. Apa artinya ini?
Ini menunjukkan bahwa cincin ini dapat memanggil banyak orang. Tentu saja saya ingin melihat apa yang ada di balik cincin ini. Lihat apakah bisa saya manfaatkan. Xiao Fan, kamu memang hebat sekali. Ayo, tersenyumlah. Di dunia ini tidak ada teh gunung 8 sisi. Tak disangka ada orang yang memang mengundang saya. Ikan sudah menggigit umpan. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Aku juga ingin merasakan sensasi dihargai orang lain. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Jam berapa sekarang? Mengapa dia belum datang? Nanti dia datang, aku akan memberinya pelajaran. Siapa yang mau memukulku? Siapa yang akan kumarahi? Jam berapa sih kamu? Baru datang sekarang? Di jalan sedikit macet. Macet? Kenapa tidak datang lebih awal? Ah. Hahaha. Aduh, sakit, sakit, sakit. Kau, lepaskan dia. Kau melihat cincin itu? Masih belum berlutut? Siapa yang berlutut kepada siapa? Aku berlutut untuk hantu. Aku berlutut untuk hantu. Berani menyamar sebagai pewaris gerbang hantu. Lain kali, tidak akan semudah berlutut. Xiao Fan, apakah kamu baik-baik saja? Sialan, orang gila. Mungkin saya bisa membantu kalian. Hei, dengan kemampuanmu itu, lihat saja wajahmu yang penakut itu. Siapa kamu untuk menghadapi Yang Mulia Mingzong ini? Panggil saya Yema saja. Tadi yang bernama Zhang itu. Rekan kerja kita, cabang dari Gui Menzong. Siapa sebenarnya yang bernama Zhang itu? Kamu bahkan tidak mengenal orang Gui Menzong. Siapa yang memberimu keberanian untuk memamerkan cincin jelek itu di internet? Sumpah, aku benar-benar tidak paham. Hanya sebuah cincin saja. Kenapa siapapun yang memakainya jadi bos? Dengan alasan apa? Ya, dengan alasan apa? Kamu bilang dengan alasan apa? Kami dari Serpihan Naga sudah lama tidak suka dengan sekte gerbang hantu. Selama bertahun-tahun mengikuti sekte gerbang hantu, apa yang kami dapatkan pada akhirnya? Tidak mendapatkan apa-apa? Ah, Tuan Ma. Maka bisakah kamu membantu kami membunuh kamu Jisuan? Mulai hari ini. Selama Anda mendengarkan saya menurunkan kue besar Lia Cheng, Ghost Sect. Mari bagikan permainan di masa depan. Xiao Fan. Bersulang. Ada apa ini? 1 jam yang lalu, seseorang mengungkapkan skandal tentang perusahaan real estate kita di internet. Banyak mitra segera menarik investasi mereka. Saat ini, Departemen Humas sedang menangani masalah ini. Kau sebaiknya periksa IP yang mengungkap skandal ini. Kau curiga ada yang menjebak kita? Aku curiga ini ditujukan padaku. Keluarga lu sudah memutuskan untuk mendukungmu. Jadi jika melawanmu, itu berarti melawan kami. Tidak peduli apa, kita harus maju bersama atau mundur bersama. Ayo, Pak Emma selalu menyambutmu. Aduh, tidak disangka mereka datang begitu cepat. Aku akan keluar sebentar dulu. Keduanya, tolong kamu. Dan kontrak ini juga harus kamu bantu. Ye Jingxuan tidak menyangka, kan? Ternyata aku, memang tidak, menyangka, ya sudah direkam, kan? Sudah direkam, kalian sedang mengintai. Ya udah, rekam aja, takut apa? Lagi pula kontraknya sudah ditandatangani. Apa mereka masih berani ingkar? Dia bagaimana bisa tanda tangan dengan namaku? Sialan, kalian berani menipuku. Ye Jingxuan, kau dari awal sudah tahu ini aku. Karena saat aku masuk, aku sudah mencium bau menyengat dari Susining, MIY. Kali ini, apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka pergi. HMPH.
Kali ini adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Ham. Aduh. Hubungan publik kalian sudah mengintervensi begitu lama. Tidak ada kemajuan sama sekali. Hanya saya, si pemberi informasi, yang keluar untuk menjelaskan. Apa yang harus kamu lakukan agar mau menjelaskan? Serahkan beberapa proyek besar yang ada di tangan kalian kepadaku. Itu adalah proyek yang telah dibicarakan oleh keluarga Lu dengan pemerintah. Kamu ingin mendapatkan keuntungan di tengah jalan. Pikirannya terlalu indah, ya? Menurut yang saya tahu. Saham kalian terus merosot. Proyek ini pasti akan bernilai di tanganmu. Saat ini masih ada nilainya. Mengapa tidak menjualnya padaku dengan harga tertentu, supaya tidak mendapatkan apa-apa sama sekali? Ibu. Dia melihat cincinku begitu masuk. Namun dia tidak bereaksi. Bukankah dia terkait dengan pangeran? Jangan sentuh dia ya. Gadis cantik seperti ini. Kamu bagaimana bisa cocok dengan dia? Tanganku. Tuan Wan. Apa kamu berpura-pura di sini? Gadis cantik seperti ini. Apakah Anda menginginkannya? Saya menginginkannya, Tuan MA. Oh, ini bukan MA. Tanganku sangat sakit. Apa yang salah dengan ini? Ini herpes. Yang lebih serius adalah bahwa itu mengancam jiwa. Memegang. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa padamu. Kamu yang pertama kali memukulku. Aku baru saja memperingatkanmu. Kuharap kamu tidak menyentuhnya. Jika kalian berani menyentuh kami lagi, tidak ada yang akan lolos. Itu benar. Lalu kamu, kenapa kalian semua baik-baik saja? Kami tentu saja sudah minum obat penawarnya sebelumnya. Iya. Tadi kami juga diam-diam menghapus beberapa hal dari dokumen ini. Si Mayan. Aku mohon, pasti kembalikan obat penawarnya padaku. Jangan mendekat. Kalian cepat pergi ke tempat terbuka dan hirup udara segar. Mungkin sudah cukup. Tempat itu sepertinya bisa lebih baik dengan angin sepa-sepa. Wow. Angin sepa-sepai? Ya, iya, angin sepau-sepai datang. Sekarang, selama kamu mengakui bahwa kamu telah mencemarkan nama baik perusahaan properti Lu, saya bisa mempertimbangkan untuk memberikannya padamu. Ya aku salah. Tanganku benar-benar sakit. Mungkin minta maaf dengan tulus sudah cukup, Aku benar-benar salah. Tolong berikan aku antidotnya. Aku tidak melihat ketulusanmu. Aku benar-benar salah. Tolong berikan aku antidotnya. Ya tolong berikan aku antidotnya. Cukup dengan bernafas sejenak. Cukup dengan mencuci tangan. Sialan. Apakah kamu mau aku mengakui bahwa Ye Jingxuan lebih baik darinya? Saat itu, keluarga Ye Jingxuan tidak punya uang. Bukankah kamu juga memintaku untuk meninggalkannya? Ye Jingxuan itu juga bukan orang baik-baik. Tapi dia bisa mengendalikan Wan Xiaofan. Aku rasa kamu, seumur hidup tidak akan bisa mengangkat kepala. Lalu apa yang harus aku lakukan? Cari cara untuk mengundangnya keluar. Aku akan menghancurkannya sendiri. Mendengus. Anda tidak langsung mendatanginya. Ayah. Lu Chuhan sebelumnya telah memberitahu penjaga keamanan untuk tidak mengizinkan saya memasuki gedung. Mari kita jongkok di sini. Bukankah dia baik-baik saja? Di mana aku? Ma Huateng, pemimpin geng Teng Se, harus menjadi penguasa muda salah satu cabang sekte hantu. Sejak tuan tua itu memberi Anda cincin itu. Itu artinya mereka dengan sengaja ingin menurunkan warisan Ghost Gate Sect padamu. Saatnya bagi kamu untuk mengumpulkan pasukan lama. Saatnya membersihkan beberapa kelompok yang mulai memiliki niat lain. Tapi aku tidak tahu bagaimana mengumpulkan pasukan lama. Oh. Sebelumnya, perintah dari Ghost Gate Sect dikeluarkan di sebuah situs web bernama Ghost Gate Sect. Nanti aku akan memberikan situs web itu padamu. Mungkin kamu bisa mencarinya di situ, ya? Jadi,
Terima kasih banyak, Paman Lu. Ah, melayani Tuan Muda adalah kewajiban keluarga Lu. Ayah, lihat, bukankah dia sudah datang? Ayah, kenapa kamu tidak membiarkan saya keluar? Panggil dia ke sini. Bukankah kamu ingin bicara dengannya? Kamu tahu kamu telah melepaskan orang seperti apa? Bukankah dia hanya seorang pengecut? Mengira bisa terbang tinggi dengan kekuatan keluarga Lu. Saya menikah dengan orang terkaya di kota Liao, Wan Jia. Hanya orang kaya biasa dari kota Liao. Kamu masih menganggapnya berharga? Kamu tahu seberapa besar kekuatan sekte gerbang hantu? Tidak tahu. Dulu keluarga Sukita juga merupakan bagian dari sekte gerbang hantu. Sayangnya, saat itu karena kesalahan sepele. Kepala keluarga Li telah mengusir sekte setan. Membubarkan kuil kilin. Ayah, apa kamu bercanda? Kekuatan sekte setan itu sangat besar, melampaui imajinasimu. Jangan bilang hanya di kota Liao. Di seluruh negeri ada pengikut sekte setan. Bukankah Ye Jingxuan akan naik ke surga? Jadi, apa yang kamu tahu? Kamu menyerah pada karakter seperti apa? Mengapa Ye Jingxuan begitu hebat? Jika dia benar-benar mewarisi kekuatan hantu. Jika kamu bisa mendapatkannya, posisimu bisa sebanding dengan keluarga bangsawan dari negara-negara barat. Sekarang kamu paham, kan? Pak, apakah kamu pikir saya masih bisa menyesali ini sekarang? Selagi dia belum memiliki hubungan yang serius dengan si ducuhan itu. Segera ambil tindakan. Pak, apakah saya masih perlu menggantungkan harapan pada Wan Xiaofan itu? Bagaimana bisa saya melahirkan anak perempuan yang tidak berpikir seperti ini? Wan Xiaofan itu, orang yang tidak berguna. Jika dimanfaatkan dengan baik, dia bisa menjadi senjata. Kalau tidak, ya, kamu sudah mengaduk otot. Baiklah, ayah. Sudah larut malam, belum tidur, kamu datang tepat waktu untuk melihat. Suka yang mana, aku akan memberimu. Ini. Ini semua adalah cincin koleksi kerajaan kakak. Aduh, itu jangan kamu pikirkan dulu. Anda akan memberitahu Anda apa yang Anda suka. Mengapa? Yang merah ini terlihat sangat bagus. Tapi ini tidak mungkin dijual. Katakan saja satu hal. Mereka semua harus melayani mereka dengan kedua tangan sangat terlambat. Jangan bermimpi. Cepat cuci dan tidur ya. Wang Gongzi menyebalkan hahaha. HMPH. Bermain cukup heboh ya, Huan Xiaofan. Susi Niang, kau gila ya HMHM. Katakanlah jika aku mengunggah video ini. Apakah saham keluarga Wan akan jatuh drastis? Cepat keluar dari sini. Pak Su, manajer, coba saja. Video saat kamu mempermainkan perusahaan properti Lu dan menundukkan kepalamu mengaku bersalah itu bukan diunggah ke internet? Dan pada akhirnya merugikan saham keluargamu hingga bangkrut? Setelah akhirnya mulai membaik. Kamu malah melakukan ini? Seluruh kota tahu bahwa kamu adalah tunangan saya. Kamu kok bisa sembarangan begini? Aku benar-benar sangat sedih. Kamu bilang aku harus bagaimana denganmu? Berikan ponsel itu padaku. Kamu tahu apa itu Cloud Drive? Aku bisa memposting video ini kapan saja. Aku percaya siapapun yang menerima. Video ini pasti akan terkejut, kan? Dewi. Dengarkan aku. Biarkan aku menjelaskan. Ikuti apa yang aku katakan. Jika tidak, aku pasti tidak akan melepaskanmu.
Kau ingin. Ayo, cepatlah. Xiao Fan, aku mohon padamu. Dengar saja aku marah pun tidak apa-apa. Tapi jangan lagi membela Lanye. Aku bilang padamu, kali ini aku pasti akan membunuhnya. Jangan lagi menjaga dia. Jangan, itu tidak boleh. Xiao Fan, aku dari awal sampai akhir mendengarkan kata-katamu. Kau memintaku untuk melepaskan Ye Jinshuan. Aku sudah melepaskannya, karena aku menolak permintaan Ye Bobo tentang mahar. Aku juga menolak. Tapi Ye Bobo meninggal. Aku merasa tidak enak di dalam hati. Aku tidak ingin menyakiti Ye Jixian lagi. Aku bilang padamu. Kali ini harus mati. Kalau tidak, aku juga akan membunuhmu. Tidak, tidak bisa seperti itu. Aku hidup nyaman. Jingxuan, aku ingin melindunginya. Aku tidak akan menyakitinya lagi. Tolol. Jangan. Xiao Fan, aku memohon padamu. Kamu jangan melakukan ini. Ini tidak bisa dilakukan. Pergi sana. Xiao Fan. Dia terluka parah seperti ini. Apa perlu dibawa ke rumah sakit? Ye Jisuan, Lu Chuhan, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku tidak mau pergi. Ye Jisuan, bolehkah aku istirahat di tempatmu sebentar? Aku yakin kau tidak keberatan, kan? Ye Jisuan, bagaimana menurutmu? Apa kamu bisa berjalan sendiri? Saya bisa. Terima kasih. Terima kasih telah menampung saya. Apakah kamu percaya pada apa yang dia katakan kepada Wan Xiaofan di pinggir jalan tadi? Saya juga tidak percaya. Dia kan pernah menyutradarai dan berakting dalam sebuah drama pemerkosaan yang membuatmu dipenjara. Tolong. Ye Jingxuan, aku tidak bisa berdiri. Tolong aku sebentar. Ye Jinxuan, tolong lebih lembut. Sakit. Kamu sebenarnya sedang berbuat apa sih? Aku bisa berbuat apa? Hari ini aku dipukuli oleh Wan Xiaofan sampai seperti itu. Kamu masih tidak percaya padaku? Sebaiknya kamu jelaskan dengan jelas. Semua yang aku lakukan sebelumnya adalah karena Wan Xiaofan memaksaku. Keluarga Wan itu kaya dan berkuasa. Menghancurkan keluarga Sukita itu mudah bagi mereka. Saya terpaksa mendengarkan perintahnya. Demi keluarga saya. Artinya, dia yang menjauhkan saya. Menjerat saya ke penjara. Melukai orang tua saya. Memerintahkan orang untuk membunuh saya di penjara. Semua itu dia paksa kamu, kan? Iya. Semua ini karena dia memaksa saya. Ye Jingxuan. Sebenarnya, selama ini hati saya selalu untukmu. Ye Jingxuan, kamu mau makan apel atau jeruk? Terserah. Kalau begitu, dengarkan saya, apel saja. Aku tahu kamu orang yang sentimental. Dulu kamu suka makan apel yang dipotong. Tuan muda di rumah? Ada di dalam. Tuan muda, ada barang datang? Ya. Wow, batu rubi sebesar ini benar-benar cantik.
Kamu suka warna merah. Apakah ini hadiah untukku, Ye Jinshuan? Ternyata kamu selalu mengingatnya. Aku sangat suka warna merah. Bukankah kamu lupa? Pasangan pakaian pertama kita adalah berwarna merah. Tuannya, di atas ini juga khusus dipahat dengan nama Nyonya Muda. Bisa tuannya lihat. Ye Jinshuan, kamu terlalu baik padaku. Kenapa kamu belum pergi? Apa kamu ingin melihatku mengenakan cincin ini? Bei Jinshuan, tolong bantu aku memakainya. Nanti biarkan dia menyerah. Buka matamu. Tunjukkan padaku dengan jelas. Apa singkatan bahasa Inggris di sini? MCH. Siapa itu? Apakah Ye Jinshuan sudah bingung? Itu bukan singkatan namaku. Pagi-pagi sekali. Mau makan apa? Ini adalah tempat kita akan pergi. Ini adalah kita. Betul sekali. Ini adalah pilihan yang kamu buat sendiri hari itu, kan? Nyawa istri muda dari Gui Menzong. Salam, Nyonya Muda. Kalian. Ini. Apakah kamu sedang menyatakan perasaan padaku? Beberapa waktu lalu, aku menghubungi cabang-cabang dari Gui Menzong. Sekarang mereka bersatu mendukungku sebagai Nyonya Muda dari Gui Menzong. Aku sekarang menggunakan seluruh aliran Ghost Gate Clan sebagai tunangan. Meminta kalian untuk mengambilmu sebagai istriku. Han, bisakah kau menerimanya? Ye Qisuan. Kalian Ye Qisuan. Kamu brengsek. Apakah kamu benar-benar ingin bermain-main denganku? Aku tidak pernah berpikir untuk mempermainkanmu. Justru kau yang terus-menerus mempermainkanku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa menipuku dengan berakting bersama si Wan Xiaofan itu? Kau brengsek. Kalau kau sangat suka berakting, baiklah, aku akan membiarkanmu tetap di sini. Agar kau bisa melihat sendiri aku melamar Han. Dan membuatmu putus asa. Penipu, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Biarkan dia diam sana selama 2 hari. Lepaskan aku. Bajingan. Pergi. Mau pergi lagi? Tidak mau pergi lagi. Ini ada dokumen untuk kamu tanda tangan. Ayah. Ini untuk apa? Ini untuk istri muda dari penguasa gerbang hantu. Aduh ayah. Tolong jangan seperti ini. Pemimpin muda kemarin mengumumkan simbol istri Xiao di situs penguasa gerbang hantu. Membuat kita semua melihat cincin ini. Saya secara bertahap bertemu Nyonya Xiao. Aku tidak menyangka bahwa Tuan Muda malah memberikan cincin itu padamu. Kalau bukan padaku, lalu siapa lagi? Apakah untuk Susining? Ya, Han. Jangan bercanda. Nanti kamu akan menjadi Nyonya Muda. Bahkan ayah harus sangat hormat kepadamu. Ayah. Apakah kita masih sebagus sebelumnya? Kalau tidak, saya tidak akan terbiasa dengan itu. Karena Tuan Muda itu sangat memandang ke bawah pada keluarga lu kami. Kita harus mengabdikan diri kita untuk upaya kita. Dengan begitu akan ada pesta real estate di malam hari. Anda pergi dan bersiap. Pergi dengan Master Muda. Bagus. Keren sekali. Tunggu sebentar. Ini adalah simbol yang mewakili identitasmu. Kenapa harus disembunyikan? Ingat, aku hanya pasanganmu, bukan ketua setan dari sekte manapun. HMPH. Hari itu aku berakting begitu meyakinkan. Anak itu bahkan tidak terjebak. Kau masih berani bicara. Luka yang kau buat padaku masih sakit hingga kini. Wan Xiaofan, aku hanya ingin kau berpura-pura, bukan memukulku sungguhan. Aku curiga kau melakukannya dengan sengaja. Wan Sheng, sudah lama tidak bertemu. Belakangan ini apa kamu merindukanku? Belakangan ini di mana kamu mencari uang? Kamu tidak punya mata, ya? Berani menabrakku, ya? Bajingan berani memukulku. Apa kamu tidak punya mulut? Apa kamu tidak bisa bicara? Kalau begitu kamu gila. Berani memukul wanitaku. Karena kamu tahu dia wanitamu.
Kamu harus jaga dia baik-baik. Jangan lagi berlari ke sana kemari seperti anjing gila. Kamu mencaci siapa dengan sebutan anjing gila? Mencacimu. Luar biasa. Hari ini agak ramai ya, hehe. Hahaha iya. Mengapa ayahmu tidak datang? Ayahku terlalu sibuk bekerja akhir-akhir ini. Jadi dia tidak bisa keluar. Sudah lama tidak bertemu, ayah angkat. Kenapa semakin terlihat muda? Aduh, mulut kecilmu ini. Masih sama manisnya. Haha, lihat ayah. Apa ini gaya baru hari ini? Ayah angkat, mereka semua yang menggangguku. Kau harus membela aku. HMPH, kalian mungkin belum tahu. Ini adalah wilayahku, Huang. Kalian sudah membuat masalah dengan putri angkatku. Jadi saya hanya bisa meminta kalian segera pergi dari sini. Dengar tidak, lucuhan, cepat pergi dari sini. Tunggu, tunggu. Apakah Anda adalah pewaris baru dari sekte Guimen? Nyonya, oh ya ya ya. Salah paham, salah paham. Ini milik putri saya, bukan Anda. Anda benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana Anda bisa begitu menyinggung Nyonya Xiao? Tunggu sebentar. Ayo, bawa orang ini ke ruang gelap di belakang. Jangan, ayah angkat. Saya tidak mau pergi ke ruangan gelap. Ayah angkat, lepaskan saya, ayah angkat. Ayo cepat, ayo cepat. Nyonya muda, sangat minta maaf. Telah mengganggu, telah mengganggu. Anda tidak keberatan seperti ini. Jadi, apakah Tuan Muda tidak datang bersamamu hari ini? Oh, dia tidak bisa menjelaskan. Oh hahaha. Dengan begitu, saya mengerti. Kalau begitu, begini saja. Silakan, Anda bebas. Saya akan pergi untuk mengangkat gelas untuk Anda sebentar lagi. Bos. Anda siapa lagi? Siapa saya tidak penting. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda sebuah berita. Oh, saya juga orang dari gerbang hantu. Tapi saya juga mengenal Yang Master. Yang Master tidak datang. Tetapi pria yang tadi berdiri di samping Nona muda terus-menerus mengganggu Nona. Sungguh ada hal seperti itu. Namun sekarang saya tidak bisa bertindak. Apakah ada orang di tempatmu yang bisa mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada bocah ini? Jangan biarkan dia lagi memandang Nona. Mengerti? Oh iya. Terima kasih atas peringatannya. Hari ini gratis semua. Hehehe. Keluar saja. Su Xingning, Ye Jingxuan, pelacur cocok dengan geng. Selamanya. Semoga kamu bersenang-senang malam ini. Ye Qisuan. Kamu juga terkurung di sini. Dan dipukuli oleh orang. Ini pasti ulah kakek angkatku. Sungguh menyenangkan sekali. Jangan lihat lagi, ini adalah tempat kakek angkatku mengurung orang. Bahkan sinyal ponsel saja diblokir. Kalau dia tidak melepaskan kita berdua tidak akan bisa keluar. Ye Qisuan, kamu sakit ya? Bahkan air saja tidak boleh diminum. Air ini tidak boleh diminum. Ini air mineral. Apa yang tidak boleh diminum? Aku rasa kamu mengalami delusi rendah diri. Pokoknya air ini tidak boleh diminum. HMPH, aku kasih tahu kamu. Ye Jingxuan, meskipun aku diracuni, aku tidak perlu kamu bertanggung jawab. Berikan botolmu padaku. Aku hampir mati kehausan. Aduh, aduh, aduh. Aduh, sangat segar. Aku hampir saja minum air keran. Kakek angkatku cukup baik. Dia masih ingat untuk membawakan air untukku. Jauh dari saya. Sakit jiwa. Kalau tidak mau berdebat, segera. Wang Xiaobai, kamu mau bawa saya kemana? Jangan pergi.
Saya tidak akan memakanmu. Kalau begitu kamu. Wang Xiaofan, kamu mau apa? Tebak. Aku peringatkan kamu jangan sembarangan. Panas sekali. Aku gatal sekali. Li Jingxuan. Segera bantu aku, ya? Cepat berikan padaku. Li Jingxuan, aku mengadukanmu. Hari ini. Aku sudah pasti denganmu. Tenanglah sedikit. Aku akan mati. Tenang dulu. Hei. Bawa aku ke bos kalian. Bos. Kamu sekumpulan orang yang tidak berguna. Pergi. Tak disangka, kamu masih memiliki kemampuan. Anak muda. Sebenarnya, saya akan memberikan anak perempuan saya. Itu Tak Ijun. Saya tidak berharap Anda begitu bodoh. Maka jangan menyalahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda nanti. Seseorang datang untuk menunggu. Mengapa Anda ingin berurusan dengan saya? Bagaimana? Tidak tahu. Kalau begitu, kamu benar-benar tidak tahu diri. Baiklah. Aku akan biarkanmu mati dengan pengetahuan yang jelas. Kamu berani menginginkan posisi istri pangeran muda dari klan Ghost Gate. Jadi begitu. Aku pikir ada lagi pengkhianat. Kamu adalah tuan muda. Pemimpin Bai Hubang, Huang Feihu. Tidak tahu tuan muda datang. Kesalahan yang sangat besar. Siapa yang mendorongmu untuk melawanku? Saya benar-benar tidak tahu. Dia hanyalah seorang bocah muda yang tidak tahu apa-apa. Oh. Aku ingat tadi aku berdiri di samping anak angkatku. HMPH, aku kasih kamu waktu 10 menit. Bahkan jika harus merobohkan hotel ini, kamu harus menemukan dia. Kamu tidak perlu khawatir, tuan muda. Tidak perlu sampai 10 menit. Wang Xiaofan, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Xiaofan. Tunggu sebentar, kamu akan sangat senang. Lihat siapa yang akan datang menyelamatkanmu hari ini. Siapa yang akan datang menyelamatkanmu? Turunlah. Hahaha. Tidak ada apa-apa. Anak bangsat. Berani-beraninya kamu menipu saya ya? Kamu tahu tidak, saat nenek harimau berkeliaran di jalan, kamu masih jadi kecebong. Tuan muda, nyonya, saya datang terlambat. Bastard ini harus diperlakukan bagaimana? Masukkan dia ke ruang rahasiamu. Ada seseorang yang menunggu dia. Baiklah, saya mengerti. Kenapa kamu hanya terdiam? Cepat bawa dia pergi. Ayo, pahlawan. Dengarkan penjelasanku. Tidak apa-apa, aku di sini. Halo. Wang Xiaofan. Untungnya kamu sampai tepat waktu malam ini. Aku masih merinding memikirkannya. Dari sekarang, pastikan penjaga pribadimu selalu menemanimu.
Luka-lukamu sudah baik-baik saja? Tidak apa-apa. Malam ini masih bisa berolahraga. Benci. Wanzai, apa maksudmu ini? Mr. MA, kali ini kamu harus membantuku. Kali terakhir aku jatuh ke tangannya. Aku merasa sangat tidak nyaman. Kali ini, apa ide burukmu lagi? Kulit sapi? Segera lepaskan Tuan MA. Nona Lu sebelumnya adalah seorang yang sakit-sakitan. Jadi, pada saat saya menculiknya yang lalu, saya mengambil obatnya. Saya sudah meminta seseorang untuk meneliti. Penyakit jantung tidak tahan terhadap rangsangan. Jadi maksudmu adalah melakukan sesuatu pada obatnya. Ide yang bagus. Apakah kamu belakangan ini kurang istirahat? Kamu terlihat sangat lelah. Saya juga tidak tahu kenapa. Jangan-jangan karena CEO Y sedang perjalanan dinas? Kamu memikirkan dia, kan? Ngomong apa sih kamu? CEO Lu. Tuan Lu, Tuan Lu. Aduh, Tuan Lu. Akhirnya Anda terbangun. Syukurlah diantar ke rumah sakit tepat waktu. Apa yang dokter katakan membuat saya sangat ketakutan. Penyakit lama. Dulu ketika Tuan Ye tidak ada, saya juga sering ke rumah sakit. Tuan Lu. Obat yang diberikan oleh Direktur Ye sebaiknya jangan kita konsumsi. Kenapa? Obat itu setelah diuji oleh dokter ditemukan mengandung beberapa zat berbahaya. Penggunaan jangka panjangnya bisa menimbulkan efek samping. Dan juga apa? Cepat katakan. Mudah menyebabkan kemandulan. Maaf, Pak Ye. Pak Lu saat ini tidak ingin bertemu dengan Anda. Bagaimana dia sekarang? Saya harus melihatnya sendiri. Saya sendiri adalah dokter. Saya perlu mengetahui kondisinya. Dia masih sehat. Hanya saja suasana hatinya sedang buruk. Jadi saya tidak ingin bertemu dengan Anda. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Saya tidak berani mengatakannya. 100.000? Saya hanya ingin satu kebenaran dari Anda. 100.000? Tuhan. Tuan Ye, jangan serang saya dengan uang. Kalau begitu, saya akan tetap memberitahu Anda. Anda bagaimana bisa masuk? Saya menghabiskan waktu sepanjang sore. Menghabiskan 500.000. Mendapatkan informasi dari mulut sekretarismu. Lalu juga merebut bunga darinya. Saya tidak ingin bertemu dengannya untuk sementara. Tolong keluar. Saya adalah suamimu di masa depan. Efek sampingmu begitu parah. Aku butuh pengobatan. Apa hakmu untuk menjadi suamiku? Kau bahkan dengan kejam merampas hakku untuk menjadi ibu. Aduh. Baiklah. Kita tidak perlu membahas ini, bisa merusak kesehatan. Kalau begitu, kau keluar. Aku hanya ingin mengambil obat. Saya merasa obat yang saya berikan padamu tidak memiliki efek samping. Benar? Jadi pasti ada masalah dengan obat yang kamu konsumsi belakangan ini. Saya ingin melihatnya. Obat yang saya konsumsi bukankah semuanya kamu sediakan? Tidak, pasti ada kesalahpahaman di sini. Atau mungkin terjadi kesalahan. Keluar. Baik, saya keluar. Jangan marah dulu ya. Itu tidak baik untuk kesehatan. Apakah Anda telah melakukan pemerkosaan? Meski palu lembut dan menyenangkan. Tapi sifatnya sangat keras. Buku ini. Obat yang dia konsumsi belakangan pasti ada masalah. Emosi yang tidak stabil tidak ada hubungannya dengan obat. Saya akan menambahkan 100.000 untuk Anda. Beri aku obatnya.
Sayangnya, Tuan Ye, bukannya saya tidak ingin menghasilkan uang ini. Obat itu. Dia meletakkannya di bawah bantal Tuan Lu. Dia bilang tidak ada uang. Saya benar-benar tidak bisa mendapatkannya. 500.000. Baik, saya bahkan mau mencobanya meski harus mati. Jangan buat dia marah. Ada cara? Ada cara. Saya akan ambil diam-diam saat dia ke toilet. Obat ini memang bukan yang saya berikan untuk Han Han. Walaupun terlihat sama persis. Tapi komposisinya sama sekali berbeda. Han Han setiap hari membawa obat di tubuhnya. Siapa yang telah mengubahnya? Tuan Ye. Nona tidak ingin bertemu dengan Anda. Bibi memintaku untuk melihatnya sejenak. Cukup sekejap saja. Tolong jangan menyulitkan saya. Benar-benar tidak bisa. Tolong jangan susahkan saya juga. Benar-benar tidak bisa. Hei. Segera temukan seseorang untuk memeriksa gerakan terbaru pembantu rumah tangga keluarga Lu. Haha. Saya sudah berkata bahwa saya tidak ingin melihat sekretarisnya mengantarnya pergi. Anda harus mendengarkan penjelasan saya. Semua yang kamu katakan itu benar. Jika aku, Ye Jingxuan, ada setengah kata dusta, maka aku tidak akan punya akhir yang baik. Jangan bersumpah begitu. Namun, kali ini mungkin bukanlah kesempatan buruk. Apa rencanamu? Aku ingin cabang-cabang yang memiliki hubungan dengan wanita menunjukkan aslinya di depan cabang-cabang lain. Kemudian kita bisa membersihkan semua pengkhianat itu. Jadi, apa yang kamu butuhkan dariku? Mengusirku keluar. Ini karena diusir dari perusahaan. Tidak ada nilai. Bahkan Nona Lu juga tidak menginginkanmu. Aku tidak peduli. Tapi kamu bisa memohonnya padaku. Keluarga kami masih kekurangan seekor anjing penjaga. Tanpa cincin, untuk apa berpura-pura? Kembalikan padaku. Ham. Kembalikan padaku. Silakan duduk, beberapa orang. Hahaha. Silakan duduk, semuanya. Oh, kamu juga layak datang? HMPH. Keluarga Sukami pernah menjadi pemimpin kuil kilin. HMPH. Pernah. Tuan MA, Anda juga mendengar. Seorang yang terpuruk berani datang untuk menerima surat perintah. Tuan MA, lihat dia. HMPH. Tuan MA, demi kenangan kita yang pernah saling mengenal. Nanti Anda akan memimpin di gerbang kematian. Kami, keluarga Su, akan selalu mendampingi Anda. Tuan Wan. Mulai sekarang dia adalah orangku. Berbicara, kau harus berhati-hati. Jika Tuan suka, akan kuhadiahkan padamu. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Saudara-saudara. Hari ini semua sudah berkumpul. Selanjutnya, aku akan bicara sedikit. Aku Emma Huating dari Serigala Terbang. Mulai hari ini, dia adalah pemimpin baru dari sekte hantu. Apa? Kalian belum cepat-cepat menghormati pemimpin baru? Cincinmu hari ini harus diperiksa keasliannya. Benar. Tuan Emma, tidak apa-apa. Biarkan mereka berakting saja. Benar-benar tidak bisa terlalu nyata. HMPH. Buka mata anjing kalian lebar-lebar dan lihat dengan baik. Ini adalah simbol pemimpin sekte Guimen. Sekarang berani meragukan. Nanti kalian akan menangis. Bawakan aku secangkir air untuk merendamnya. Yang bernama Sang, kau lebih baik tahu diri. Setelah mandi, jika semuanya baik-baik saja, aku akan memberi kamu 3 kali sujud. Ini adalah apa yang kamu katakan. Naga bodoh.
Mengapa kamu masih terdiam? Cepatlah sujud di depanku. Segera bersihkan cincin itu untukku. Cucian sudah bersih tapi cincinnya hilang. Kamu brengsek, kamu tahu tidak, kamu malah mencuci cincin saya hancur? Ah, bukan begitu, bukan begitu, Pak MA, tadi saya hanya menyeka perlahan-lahan saja. Tapi cincinnya langsung mengelupas. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak MA? Memang cincin ini diambil dari leher bocah itu. HMPH, tampaknya cincinmu palsu. Kami tidak mengakuimu sebagai pemimpin kami. Cemen, benda itu. Sekarang kalian semua sudah datang. Aku adalah pemimpin dari Ghost Gate Sect. Kalian harus mengakui, tidak peduli bagaimana. Kalau tidak mau mengakui, tetap harus mengakui. Aku ingin tahu siapa yang begitu angkuh. Ye Jingxuan. Salam, Tuan Muda. Bagaimana cincin ini bisa baik-baik saja? Karena ini sebenarnya memang yang asli. Kamu berani mempermainkan aku. Siapa yang membuatmu sebodoh ini? Aku menikmati mempermainkanmu. Ini, bagaimana mungkin? Tadi jelas-jelas sudah mengelupas. Aku mengoleskan lapisan jus herbal di atasnya. Selama bertemu air garam, itu akan berkarat. Hah? Kamu main-main dengan budaya sama aku? Ya. Ah. Hari ini saya akan bermain tinju denganmu. Ayo datang. Tuan MA. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini. Mereka semua bekerja. Kita bisa membentuk kembali Gui Mizong. Jangan banyak bicara dengan saya di sini. Lebih mengerti daripada kamu. Ini adalah pukulan keras dari MAY. MAY menjatuhkan orang lain. Xie Jingxuan biarkan untukku. Kamu mau mengajarkanku cara kerja ya? Tidak, tidak, tidak. Kenapa masih terdiam? Ayo, cepat bergerak. Jangan bergerak, jangan bergerak. Lihat begini. Siapa yang jatuh di sini? Ini tidak jelas? Ah. Apakah sudah berantakan? Tidak usah main drama seperti ini. Bagaimana kalian bisa menunjukkan ekor rubah kalian? Hari ini aku akan menangkap seluruh kelompok ularmu. Orang tua bermarga Emma ini harus diakhiri. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Ye Qixuan, aku memohon padamu. Karena sedikit kenangan kita di masa lalu, tolong beri aku kesempatan sekali ini. Keluarga Su bersedia mengorbankan segalanya untukmu. Lepaskan tangan kotor itu dariku. Tuanku, ular ini membantu Ketua Menpora Emma Huateng bagaimana cara mengatasinya? Tuduh dia dengan sembarang tuduhan dan masukkan ke penjara. Selesai. Saya tidak akan bermain dengan Anda lagi. Saya katakan, Tuan Wan, mau kemana Anda? Keluarga saya adalah orang terkaya di Liacheng. Saya beritahu Anda, jika kalian berani menyentuhku, kalian akan merasakan akibatnya, bukan? Sudah lama aku mendengar bahwa anak muda dari keluarga Wan ini sangat liar dan suka berfoya-foya. Saat muda, tubuh ini sudah tidak berfungsi dengan baik sejak beberapa tahun lalu. Ini adalah resep rahasiaku. Aku akan membantumu secara gratis. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ayo pergi. Kau sedang melakukan apa? Kau sedang melakukan apa? Wang Xiaofan, lepaskan aku. Apa sebenarnya yang kau lakukan padaku? Hari ini aku pasti akan membuatmu membalasnya. HMPH. Wang Xiaofan, kau hewan buas, hahaha. Ayah. Aku sudah menyiapkan banyak hidangan. Ayo, cepat undang tuan muda masuk ke dalam. Hahaha. Cai sudah bangun. Bagaimana dengan balapan kuda? Sudah kutuskan untuk kembali ke desa. Meskipun anaknya melakukan ini karena terancam. Tapi kita tidak bisa membiarkannya tinggal di sini lagi. Paman itu sekarang semuanya sudah aman. Semua sudah tenang.
Aku ingin secara resmi menikahi Han Han untuk menjadi istriku. Bagaimana? Aduh, kenapa kamu membahas ini saat kita sedang makan? Hahaha. Anakku jadi malu, ya. Han Han, kamu sudah menerima cincin dari ibu Xiao kita. Itulah wanita yang kami anggap sebagai tuan putri keluarga Gunung Keguntungan. Kalau kamu tidak menikah denganku, mau pergi kemana? Aku tidak berniat kabur. Aku tahu keluarga Gunung Setan memiliki kekayaan dan harta yang besar. Aku tidak bisa lari darimu. Pemimpin muda, aku setuju dengan perkawinan ini. Hahaha. Ayah mertua yang terhormat, aku menghormati kamu. Hahaha. Anak nakal ini, kamu membuat musuh di luar sana ya? Perusahaan kita sudah dirusak orang. Anak perusahaan satu persatu bangkrut. Bahkan perusahaan induk hampir tidak tahan lagi. Nail down. Nail down. Ayah. Anak itu, Ye Jingxuan, hanya seorang bajingan. Dia berhubungan dengan keluarga lu di belakang. Kenapa tidak kita akuisisi saja keluarga lu langsung? Akuisisi. Haha. Apakah kita masih punya uang sekarang? Sekarang kita harus cepat-cepat makan angin utara. Tidak. Bukankah keluarga kami orang terkaya di Liacheng? Beri aku uang. Aku akan membunuhnya. Anda. Setelah kamu mati, semua uang itu juga milikku. Anda adalah anak yang busuk. Ayah. Dokter. Dokter. Pergi, pergi, pergi. Apa yang terjadi pada ayah saya? Tuan tua sangat marah dan stres. Tidak boleh terlalu stres lagi di masa depan. Dan juga tuan muda Anda. Laporan pemeriksaan fisik terakhir keluar, kondisinya agak buruk. Apa artinya ini? Kemungkinan besar kamu tidak bisa memiliki keturunan lagi di masa depan. Kamu akan kehilangan kesempatan untuk punya anak. Ayah. Berapa kode berangkasnya? Toko pengantin ini sangat mahal. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan wanitaku menderita. Lihat yang mana yang disukai, kita beli. Ini bagus. Tidak boleh sembarangan dipegang kalau tidak beli. Kalau begitu beli saja. Belum dicoba juga, tidak tahu bagus atau tidak. Jangan sampai buang-buang uang, saya lihat yang lain saja. Kalau tidak mampu beli, jangan sampai rusak, tidak bisa ganti. Tidak mampu membayar. Kalau begitu langsung beli kartu hitam. Tunggu sebentar, kartu ini tidak bisa dipakai. Apakah mesin pos kalian bermasalah? Bagaimana orang miskin berani meragukan toko kami? Panggil bos kalian ke sini. Bos kami sedang di atas menerima pelanggan VIP. Saya beri dia 2 menit untuk segera datang. Biarkan kau menunggu nasib burukmu. Sudahlah, paling tidak kita ganti toko saja. Jangan khawatir, toko ini adalah salah satu cabang dari kita, sekte pintu hantu. Siapa yang miskin yang berani membuat keributan di tokoku? Sialan, siapa yang sudah tidak takut mati? Aku. Tuan muda, Nyonya, selamat datang, ada yang bisa kami bantu? Kami datang untuk melihat gaun pengantin, tapi sepertinya pelayan di toko ini tidak terlalu ramah, ya. Bos, ini tidak bisa disalahkan padaku, kartu hitam tuan ini tidak bisa digunakan. Kalau begitu, saya bisa bayar tunai. Tuan muda, Anda bercanda ya? Barang-barang di toko ini, jika Anda menyukainya, adalah kehormatan bagi kami. Bagaimana mungkin kami membiarkan tuan muda membayar? Barang-barang yang tidak berguna, bereskan dan pergi. Tuan muda, Tuan Nyonya, toko ini adalah milik Anda. Barang-barang di sini, silakan dilihat dan dipilih. Jika ada yang Anda suka, silakan katakan. Kalau begitu, yang ini. Baiklah, saya akan segera meminta orang untuk mencoba itu untuk Tuan Nyonya. Ada orang. Akhirnya aku mendapatkan kesempatan. Ayah angkat, tunggu aku menjadi istri muda dari sekte gerbang setan.
Setelah itu kamu adalah ayah angkat dari pewaris muda sekte Gerbang Setan. Setelah aku menjadi istri muda dari sekte Gerbang Setan. Kamu adalah ayah angkat dari pewaris muda sekte Gerbang Setan. Haha. Kemarin karena ayah angkat terlalu lengah. Tak disangka, pangeran muda dari Ghost Gate tidak percaya pada hantu tapi mempercayai Ye. HMPH, dia jelas-jelas punya orang tua sendiri. Dia sama sekali bukan keturunan keluarga Gui. Jangan tanya aku. Saat itu kamu langsung mengenali cincin itu. Kamu tahu betul tentang ayah angkatku. Aku berbeda dengan Zhang Hualong dari King Longbang. Sejak dulu aku setia kepada keluarga Gui. Jadi tentu saja hanya mengenali orang-orang dari keluarga Gui. Tapi, anak itu yang bernama Ye. Hanya seorang yang tidak ada hubungan darah. Apa haknya dia bisa menguasai posisi pewaris dari gerbang Gui? Memikirkannya saja sudah membuatku marah. HMPH, ayah angkat, aku curiga cincin itu dicuri. Sekarang yang ini tidak penting lagi. Karena paman sudah setuju untuk membantumu. Aku harus membantumu untuk mendekatinya terlebih dahulu. Kamu harus berjanji kepada paman. Izinkan aku untuk menyelidiki dengan teliti. Anak bernama Ye ini. Ayah angkat harus tahu identitasnya ini. Sebenarnya berasal dari mana? Baik, ayah angkat. Saya pasti akan membantumu menyelidiki latar belakangnya. Tidak peduli, kau harus mencari seluruh kota untuk menemukan nona itu. Sekumpulan orang yang tidak berguna. Tuan muda, Nyonya sudah kembali. Ayah. Kembali saja sudah cukup, kembali menjadi ceroboh. Kamu tidak apa-apa kan? Beritahu ayah, siapa yang mengikatmu? Kenapa suaramu seperti itu? Siapa yang mengganggumu? Han, kamu percaya padaku. Suaramu pasti bisa aku sembuhkan. Kamu percaya kan? Ayo cepat, istirahat di dekat sini. Celaka sekali. Di mana bisa menemukan nyonya muda? Tepat di dekat aula pengantin. Saat itu hanya ada nyonya muda seorang di sana. Seolah-olah baru saja melarikan diri. Masih ada luka di tubuhnya. Jadi kami segera mengantarnya kembali. Tahu, silakan turun. Ini bukan luka yang didapat hari ini. Tuan muda, tolong turun untuk berbicara. Ye Qixuan, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa melarikan diri dari tanganku kali ini. Ayah, apakah begini sudah cukup? Baik. Sangat bagus. Sangat luar biasa. Ini adalah teknik penyamaran yang telah dilestarikan oleh klan Bajing Putih selama ratusan tahun. Selama tidak terkena air, tidak akan ada yang menyadari. Aku mengerti. Pak Ayah, aku pasti bisa menyelesaikan misi ini. Tangkap Ye Jingxuan. Saya semakin merasa takut memikirkan tentang Han-Han yang diculik hari ini. Pasti ada orang di cabang yang tidak setuju dengan nona muda ini. Saya berpikir seperti ini, nona muda. Karena kalian sudah memutuskan untuk memilih Han-Han saya, lebih baik kalian segera menikah. Agar orang-orang di cabang juga mengakui Han-Han saya sebagai nona muda ini. Bagaimana pendapat Anda, nona muda? Tidak terburu-buru tentang pernikahan paman. Tidak perlu terburu-buru, tuan muda. Apa maksud Anda? Bukankah Anda sudah memilih gaun pengantin bersama Han-Han? Hari ini sudah terlalu larut. Saya akan kembali ke villa. Lalu Han-Han bagaimana? Biarkan dia istirahat dengan baik. Nanti beberapa hari lagi baru pulang. Xiao Zhuo. Kenapa sikap tuan muda ini jadi dingin terhadap Han-Han?
Ye Jingxuan, kenapa kamu membiarkan aku sendirian di rumah ayahku kemarin? Kunci sidik jari yang baru diganti minggu lalu tidak bisa kamu buka? Aku lupa? Aduh, aku sangat lelah. Ayo kita cepat masuk. Yi Jingxuan, kapan kita menikah? Aku sudah tidak sabar ingin menjadi istrimu. Tidak perlu terburu-buru. Pernikahan yang hanya bisa terjadi sekali seumur hidup, tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Tapi aku ingin cepat-cepat menjadi istrimu. Aku ingin segera menikah denganmu. Tunggu Anda menjadi lebih stabil. Tunggu aku menyembuhkan tenggorokanmu. Lalu bagaimana jika tenggorokan saya tidak akan pernah bisa disembuhkan? Apakah Anda sudah minum pil baru? Saya tidak tahu di mana harus meletakkan obatnya. Mengapa? Gadis konyol, kamu terlalu ceroboh. Ingat 2 kali sehari. Aku akan melihatmu makan. 2 kali sehari. Aku akan melihatmu makan. Sekarang. Lupakan saja, tidak apa-apa jika Anda tidak sakit. TNY melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih, Tuan Ye atas pujian Anda. Kau lihat itu mirip apa? Itu terlihat seperti anjing. Kalau begitu, mainkan saja dengan anjing itu. Ayo, ambil saja, anjing penjaga. Baiklah. Malam ini ada acara. Kamu bisa pulang sendiri? Ah, tapi aku takut sendirian. Antar dia kembali. Berangkat. Sialan. Ayo, anjing penjaga. HMPH. Kau bisa pergi. Perempuan bau. Kau anggap aku bukan manusia. Wang Xiaofan, kamu mau ngapain? Kamu berani memukulku. Ambil dia kembali. Kamu cari mati ya. Xiaofan, sebenarnya aku tidak bisa. Aku tidak bisa biarkan dia tahu. Aku tahu pasti akan memberitahu Ye Jingxuan. Aku kasih tahu kamu. Jika kamu tidak mengambilnya kembali, aku akan memukul mati kamu. Meskipun kamu memukul aku sampai mati, aku tetap tidak akan mengambilnya kembali. Ye Jingxuan segera akan kembali. Setelah dia kembali, kamu akan menderita. Ye Jingxuan, kamu harus segera menyelamatkanku. Wan Xiaofan, dia ingin membunuhku. Bukan, Ye Jingxuan, kenapa kamu bisa kembali secepat ini? Wan Xiaofan, kamu sangat berani. Kamu berani menyentuh orangku. Anjing penjaga, kamu tidak ingin menjadi lagi kan? Bukan aku yang ingin menjadi anjing penjagamu. Dengarkan penjelasanku. Iya, aku sudah memberikan kesempatan untuknya jatuh. Kamu sendiri yang tidak menghargai datangnya orang. Aku salah, tolong maafkan aku. Patahkan kakinya untukku. Jangan, maafkan aku. Tolong maafkan aku, Ketika kamu datang menyerang ayahku, apakah kamu pernah berpikir akan ada hari ini? Seret dia pergi, jangan pergi. Kau terkejut? Ya, Ye Qixuan, jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Aku takut. Baiklah, aku janji padamu. Minggu depan kita menikah. Serius? Ye Qixuan, aku sangat mencintaimu. Ayah angkat jadi. Menikah minggu depan. Bagus. Ayah angkat bisa membunuh lucuhan itu. Selama dia hidup, aku tidak bisa tidur. Baik, aku sekarang di luar kota. Tunggu aku kembali. Setelah menghadiri pernikahan kalian, aku akan urus ayah angkat. Nanti seluruh gerbang hantu akan jadi milik kita. Jangan bicara dulu. Ye Jingxuan datang.
Hari ini tidak minum obat lagi. Yi Jinxuan. Kita sudah lama tidak akrab bersama. Hari ini tidur saja bersamaku. Tunggu sampai kamu sembuh, kita tidur di ranjang yang sama. Cepatlah kamu. Hanya tahu bahwa tubuhku jauh lebih baik daripada barang rusak itu. Hahaha. Anak perempuan kecilku tidak perlu khawatir. Semua sudah diatur. Ayah percaya pada Ye Jinxuan. Pemimpin muda. Selamat kepada pemimpin muda. Silakan masuk. Hei, Tuan Muda, bawahannya telah mendapatkan informasi. Ketua Teng Shibang, Ma Huateng, telah melarikan diri dari penjara. Dia sangat mungkin akan merusak pernikahan. Perkuat pengaturan. Biarkan dia datang dengan nyawa, pergi tanpa nyawa. Baik. Ada yang harus diakui. Wajah Lu Chuhan benar-benar cantik hingga membuat orang iri. Asalkan bisa tetap di samping Ye Jinxuan. Biarkan aku seumur hidup mengenakan topeng manusia ini. Aku juga mau. Han, sudah siap? Jangan ada yang bergerak. Jangan bergerak. Ye Jinxuan. Cepat serahkan kekuasaan Ghost Sect. Jika tidak, biarkan pengantinmu berdarah di tempat. Ye Jinxuan, tolong selamatkan aku. Wan Huateng. Melarikan diri dari penjara hanya akan menambah kesalahan. Apakah kamu tidak takut akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara? Saya Tang Shangang sekarang tidak memiliki apa-apa. Jika kamu tidak berjuang lagi, saya akan merasa tidak enak pada diri saya sendiri. Segera serahkan pengetahuanmu. Tidak mungkin. Ye Jinxuan, apa yang kamu katakan? Apakah saya mendengar salah? Bukankah ini istri muda dari Gui Mensong yang kamu tentukan sendiri? Dia tidak terlalu penting bagi saya. Kamu Jinxuan, kamu bajingan. Diam. Karena Anda tidak. Mengapa tidak membunuhnya? Ekspor bau. Tekan ke bawah. Bagus. Ye Jinxuan. Sungguh tidak terduga. Kau mengabaikan kesembuhanmu sendiri. Bahkan tidak peduli dengan hidup matinya wanita yang kau cintai. Kau benar-benar seorang pengecut. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Aku adalah istri muda dari keluarga Guimen. Istrimu di masa depan, Ye Jinxuan. Istrimu, kau juga layak? Ahahaha. Wajahku. Oh Tuhan, ini bukan Nona Lu, kan? Ada yang menyamar? Aku belum. Bukan begitu hahaha. Aku memang bukan Lu CHHN sejati. Tapi hari ini aku adalah orang yang akan menikahi Ye Jinxun. Dan istri muda dari gerbang hantu. Istri muda dari pangeran gerbang hantu ada di sini. Yang ini baru benar-benar putri asli keluarga Lu. Tidak heran dia istri muda pangeran gerbang hantu. Sang kakak angkat Lu SHN. Mengapa Lu SHN bisa berada di sini? Mengapa kamu tidak membunuhnya? Sekarang apa hakmu untuk menyalahkanku? Tutup mulutmu. Benar, sekarang kamu mengenakan cincin pemimpin Gui Mensong. Namun, kami sangat ingin tahu dari mana cincin ini berasal. Aku tidak perlu memberitahumu. Sebaiknya kamu segera menjelaskan di depan para tetua Gui Mensong. Jika tidak, jangan harap aku akan patuh. HMPH, kalian punya kualifikasi untuk membicarakannya. Ada. Harus jadi pemimpin. Salam kepada kakek pemimpin lama. Kakek. Kakek, kenapa kau datang? Kalau tidak datang, pernikahanmu akan dihancurkan oleh orang-orang bodoh ini. Tuan tua. HMPH. Apakah Anda benar-benar telah memikirkannya dengan matang?
Apakah benar-benar harus menyerahkan Gui Mensong kepada orang luar ini? Apa arti nama belakang ini? Selama darah keluarga Gui mengalir dalam dirinya. Dia adalah pewaris sah Gui Mensong. Apa maksudnya dia memiliki darah keluarga Gui? Kakek. Mengapa aku tidak tahu? Saat itu ibumu membawamu melarikan diri dari keluarga hantu. Kau masih kecil. Apa semua yang kau katakan ini benar? Pada waktu itu keluarga hantu kami mengalami bencana besar. Menantuku melarikan diri bersama cucuku yang malang, tetapi mereka dibunuh oleh pencuri. Orang tua bernama Ye membesarkannya. Artinya, kau benar-benar kakekku. Menghormati kakek dengan bersujud itu tidak dianggap durhaka. Ayo cepat bangkit. Saat itu, aku mengetahui segala hal yang terjadi di luar. Kau adalah anak yang baik dengan latar belakang yang baik. Kau berhak mewarisi gerbang hantu. Kau memiliki kemampuan untuk mengembangkan gerbang hantu. Aku yang salah. Semua salahku, tidak tahu menghargai. Tuan muda, aku pantas mati, aku pantas mati, aku pantas mati. Aku pantas mati, aku pantas mati. Mohon tuan muda hukum aku. Bangkitlah, aku memberikanmu kesempatan. Di mana Susianing? Hantu. Mengapa Lawu melarikan diri? Tuan muda, tunggu sebentar. Lawu, ayo kita cepat tangkap dia kembali. Baik, cepat jalan. Kakek, jika Anda sehebat itu, kenapa kamu bodoh-bodoh di penjara? Anak, penjara pulau itu sebenarnya adalah sebuah basis dari sekte hantu. Ini juga bisa dibilang takdir, agar kita berdua bertemu lagi di sana. Memberiku waktu 3 tahun untuk menemanmu. Ayo, Han, segera sapa kakek, menantu sapa kakek. Anak-anak baik adalah anak-anak baikku. Ah. Pak, kamu di mana? Kamu cepat datang bantu aku. Pasti ada orang yang mau membunuhku. Mereka ingin membunuhku. Kamu di mana? Aku segera ke sana. Baiklah. Hah. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Aku sangat sakit. Rasanya seolah ada 100 serangga menggigit tubuhku. Aku tidak tahan. Aku sudah tidak tahan. Tolong selamatkan aku. Sekarang seluruh gerombolan hantu sedang mencarimu. Saya juga tidak bisa mengantar kamu ke rumah sakit. Kalau begitu, kamu mau lihat saya mati kesakitan? Ah, coba pikirkan baik-baik. Apakah kamu makan sesuatu yang tidak bersih? Saya sudah tidak makan seharian. Bagaimana mungkin? Saya mengerti sekarang. Saya mengerti. Obat yang diberikan Ye Jingxuan ada masalah. Bodoh, kamu berani makan obat yang dia berikan? Saat itu saya adalah lucuhan. Sikapnya yang menyebalkan. Setiap hari mengonsumsi obat bintang. Jadi Ye Jingxuan memaksa saya untuk minum obat. Saya pun meminumnya. Ye Jingxuan jelas-jelas sudah tahu aku bukan lucuhan. Masih memintaku makan. Yang dia berikan padaku bukan obat, tapi racun, kan? Ayah, aku mohon padamu. Selamatkan aku tidak ingin mati. Kau pergi memohon pada Ye Jin. Biarkan dia memberiku antidot itu. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Tuan muda, tolong selamatkan putriku, aku mohon. Keluarga Suemyu sudah lama mengkhianati sekte Guimenku. Aku sudah bukan tuan muda Emyu lagi. Berikan aku sekali kesempatan. Berikan aku sekali kesempatan, pergi. Apakah kamu benar-benar ingin sekejam itu? Susining membuat keluargaku hancur. Apa yang sudah kuberikan padanya sudah tergolong ringan. Baguslah. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak berperi kemanusiaan. Kamu bisa teknik titik tekanan. Sebenarnya aku belajar sedikit tentang pijat Tiongkok. Berpikir untuk menjaga kesehatan. Tidak kusangka semua itu digunakan untuk menghadapi kalian para penjahat kecil. Teknik titik tekanan adalah rahasia gerbang setan. Nenek moyang keluarga Su diusir karena mencuri ilmu titik tekanan. Sehingga mereka
Dikeluarkan dari gerbang setan. Tetapi seberapa keras kami berusaha, kami tidak bisa mempelajarinya. Buku ini membutuhkan bakat yang luar biasa. Darah perisai. Kau memang tidak mengecewakan keturunan keluarga hantu. Hahaha. Aku pikir kau hanya seorang pengecut yang dilindungi. Pecundang. Ah. Aku yang kalah. Keluarga Su yang kalah. Anak muda, bagaimana cara menangani orang ini? Bawa dia ke sini. Seumur hidup ini, saya akan mengunjungi makam orang tua angkat saya. Baik. Ayo pergi. Lu Chuhan. Kamu bawa koper mau kemana? Bertengkar lagi, ya? Hahaha. Aku sudah tahu dia pasti akan meninggalkanmu. Bagaimana bisa kamu berubah seperti ini? Ini harus ditanyakan padamu. Lu Chuhan punya alasan apa? Alasan apa? Alasan apa kamu bisa mendapatkan cinta Ye Jisuan? Sedangkan aku harus menghadapi tekanannya. Alasan apa? Karena aku benar-benar mencintainya. Jin Xuan, aku mohon padamu, berikan aku obat penawarnya. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku sudah tidak tahan lagi. Tidak ada obat penawarnya. Kau seperti ini malah membuatku ingin mati. Aku tidak akan membunuhmu. Aku juga tidak akan membunuh Wan Xiaofan. Aku akan membiarkan kalian hidup dengan baik. Melihatku hidup bahagia. Tuanku. Aduh, tuanku sudah menunggu lama. Aku datang terlambat. Tenang saja, aku segera mencari orang untuk membawa wanita ini pergi. Kalian masih terdiam. Kenapa? Cepat, ayo. Jangan biarkan dia mati. Aku menyesal, Ye Jingxuan. Bawa pergi Ye Jingxuan. Ye Jingxuan. Anak muda. Dan juga Wan Xiaofan. Saya juga sudah menyuruh orang untuk mengawasinya. Tenang saja, di sisa hidupmu. Saya jamin mereka akan selalu hidup. Saya jamin mereka akan selalu hidup dalam penyesalan dan penderitaan. Baiklah. Sekarang saya dan istri saya akan pergi berbulan madu keliling dunia. Tidak ada yang istimewa. Jangan ganggu ya. Hei, tuan muda. Hampir saja saya lupa satu hal yang harus dilaporkan kepada kalian berdua. Tadi, hasil pemeriksaan kesehatan Nyonya Muda sudah keluar. Dia sudah hamil 2 bulan. Selamat, Tuan Muda. Nyonya Muda. Hahaha, aku sendiri adalah Tuan Muda. Apakah istriku hamil atau tidak? Apakah aku tidak tahu? Aku terlalu khawatir. Tolong jangan salah. Tuan Muda tetap harus hati-hati.